Mendarat pada slide yang paling kritikal dalam anatomi krisis digital ini, kita harus menatap wajah gelap dari otomatisasi, risiko reputasi chatbot. Mari kita buang ilusi bahwa mesin ini selalu menguntungkan. Di medan pertempuran komunikasi korporat, sebuah asisten virtual yang gagal mensimulasikan empati, memberikan jawaban halusinasi yang menyesatkan, atau mengunci konsumen dalam labirin tanpa jalan keluar menuju agen manusia, bukanlah sekadar masalah teknis biasa. Itu adalah pemantik bom waktu reputasi. Ketika seorang pelanggan yang sedang menghadapi krisis, misalnya dana yang hilang atau barang pesanan yang cacat, dihadapkan pada antarmuka visual robot yang merespons dengan template kaku dan dingin, rasa frustrasi mereka akan berlipat ganda menjadi kemarahan eksponensial. Dalam hitungan menit, tangkapan layar percakapan yang konyol tersebut akan diviralkan ke media sosial, menghancurkan ekuitas merek yang telah dibangun dengan biaya mahal. Pada akhirnya, memaksakan otomatisasi tanpa mendesain jalur eskalasi manusiawi yang mulus adalah bentuk arogansi korporat tertinggi yang akan dihukum mati oleh audiens digital. Membongkar pilar efisiensi operasional pada layar ini, kita melihat 5 manfaat utama yang mendasari obsesi korporasi terhadap teknologi chatbot. Di garis depan, mesin ini menghapus batasan dimensi waktu melalui kapabilitas layanan 24 jam yang merespons pertanyaan konsumen dalam hitungan milidetik secara konsisten, meniadakan antrean panjang yang seringkali memicu krisis reputasi. Secara internal, otomatisasi ini adalah instrumen pemangkasan biaya operasional yang tajam. Ia mengambil alih beban kerja repetitif sehingga sumber daya manusia dapat dialokasikan pada penanganan keluhan yang lebih kompleks. Namun, keunggulan sejatinya terletak pada kemampuannya bermanuver dari sekadar pusat bantuan menjadi mesin konversi. Chatbot secara proaktif mendongkrak tingkat interaksi melalui distribusi promo dan rekomendasi yang terkalibrasi. Dan yang paling mematikan, setiap baris interaksi, keluhan, dan preferensi yang diketikkan konsumen secara otomatis disedot menjadi pangkalan data raksasa. Ekstraksi data mentah inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama bagi korporasi untuk merumuskan strategi pemasaran masa depan yang jauh lebih presisi. Memasuki pilar teknologi ketiga pada layar ini, kita membedah anatomi marketing automation, sebuah instrumen yang secara fundamental mengubah komunikasi pemasaran dari aktivitas manual yang reaktif menjadi arsitektur kampanye yang beroperasi secara otonom. Sistem ini mengeksekusi 3 fungsi taktikal yang sangat presisi. Pertama, email automation mematikan pendekatan broadcast massal dengan menembakkan pesan yang dipicu murni oleh perilaku spesifik audience, behavioral triggers, seperti insentif ulang tahun, taktik pemulihan keranjang belanja, hingga rekomendasi produk lanjutan. Kedua, sistem ini merekayasa lead nurturing atau pengasuhan prospek. Alih-alih memaksakan penjualan agresif di titik sentuh pertama, otomatisasi merajut perjalanan psikologis secara bertahap, menyuntikkan edukasi produk di hari pertama, validasi sosial di hari ketiga, dan hantaman insentif final di hari kelima. Ketiga, otomatisasi mengambil alih manajemen lini masa melalui social media scheduling, memastikan presensi visual, merek tetap hidup, konsisten, dan mendominasi algoritma tanpa menuntut eksekusi manual harian dari tim komunikasi. Sampailah kita pada 5 pilar manfaat strategis yang membuat marketing automation menjadi primadona di kalangan eksekutif pemasaran. Pada esensinya, teknologi ini menjanjikan pembebasan tim dari beban operasional administratif. Pertama, ia menghadirkan efisiensi waktu dan biaya yang radikal. Kampanye yang dahulu menuntut eksekusi manual berhari-hari kini berjalan secara otonom. Kedua, otomatisasi menjamin konsistensi presensi merek di berbagai kanal, memastikan kalender promosi dan surel tereksekusi tanpa cacat human error. Ketiga, sistem ini diklaim mampu merekayasa hubungan jangka panjang melalui lead nurturing, mengawal prospek secara bertahap hingga konversi. Keempat, ia mendemokratisasi data melalui analitik dan pelaporan otomatis, menyajikan performa kampanye secara seketika kepada manajemen. Dan kelima, puncaknya adalah skalabilitas tinggi. Sebuah merek kini memiliki kapasitas untuk menjalankan puluhan kampanye paralel yang disesuaikan untuk berbagai segmen audiens, melipat gandakan daya gempur pemasaran tanpa perlu membengkakkan jumlah tenaga kerja secara eksponensial.
Mencapai titik konklusi dari seluruh diskursus kita hari ini, realitas fundamental yang harus kita terima adalah teknologi digital telah membakar habis buku panduan pemasaran konvensional. Trinitas teknologi, kecerdasan buatan, chatbots, dan marketing automation telah bermutasi dari sekadar fitur kosmetik tambahan menjadi sistem saraf pusat dari kelangsungan hidup korporat. AI mengambil alih arsitektur personalisasi, membedah data untuk merekayasa relevansi iklan pada tingkat individu. Chatbots mendisrupsi batas waktu operasional, bertindak sebagai garda terdepan layanan yang instan namun terukur. Sementara itu, marketing automation merajut seluruh titik sentuh ini menjadi sebuah mesin kampanye otonom yang tak kenal lelah. Kasus Tokopedia berdiri sebagai monumen pembuktian. Integrasi teknologi yang presisi bukan sekadar mendongkrak grafik penjualan kuartalan, melainkan menjadi fondasi absolut untuk mempertahankan relevansi dan reputasi merek di tengah arena pertempuran global yang tanpa ampun.